LPPL di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, kali ini program Mitra Tani kita telah kedatangan tamu, seorang petani yang sukses, petani lokal ya. Dan saya perkenalkan saja, beliau adalah Bapak Arliansyah, petani brokoli. Beliau dari Baju Tanjung ya. Kita perkenalkan saja beliau. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Arliansyah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi berangkat ke sini sorangan nggak Pak? Sorangan aja. Wah, orang nih Pak. Artinya itu Baju Tanjung di sini kada terlalu jauh Pak? Kada juga. Oke. Pak Arliansyah lebih dikenal dengan sebutan Pak Ahong. Betul. Kenapa dikira Pak Ahong, Pak? Lebih akrab. akrab. Oke. Jadi saya panggil Pak Ahong aja nih. Boleh. Boleh Pak Ahong. Pak Ahong. Ya. Judulnya nih, seberapa efektif budidaya tumpang sari cabai dengan brokoli, Pak Ahong? Menurut saya sangat efektif. Oh gitulah. Sebelumnya dulu pernah saya tumpang sari sama tomat, cuman kadang ada yang kalah. Oh. Sama-sama tinggi. Kalau Sama-sama ini kan tinggi. ya tomat kan berkejaran tingginya sama Lombok. Oke. Pak Hong, sebelum kita berkisah-kisah lebih jauh, lebih lanjut terkait dengan brokoli dan cabai tadi, Pak Hong. Kenapa Pak Hong memilih budidaya tumpang sari cabai dan brokoli? Kisahnya nih kayak Pak Hong. Apakah dulu memang bujur-bujur petani kah atau tiba-tiba ada ilham Pak Hong gitu? Enggak juga Pak. Hah? Enggak juga. Dulu saya pertamanya dari bujangannya penjahit sebetulnya Pak. Penjahit? Iya. Penjahit pakaian tuh? Pakaian. Dulu saya di daerah Tanjung juga, di Selongan. Oh, Selongan dekat. Ya, sempat kerja di sini juga di pasar di sini. Dulu kan di sini terminal. Oh iya. Sama Mas Romai Rama bilang. Romai Rama ya. Iya. Masih ada beliau ya. Okay. Pak Haji Halim juga pernah saya bekerja di situ. Sama Pak Unan yang Roy Taylor juga pernah. Sampai ke Balikpapan, sampai ke Samarinda. Berjahit nih? Iya. Di Citra, Balikpapan juga pernah bekerja Pak sama Cina. Setelah itu kembali pas bapak saya sakit dulu, waktu di Bontang itu kerja. Kembali kata bapak, mending di sini bangun usaha di sini. Mending balik ke benua. Iya. Ketimbang di rantau. Kebetulan pulangnya waktu itu pulang 1 tahun nanam gambas karawila. Di sini bilang tomat, kacang panjang sama terong ungu waktu itu. 1 tahun pas diterima di perusahaan, kebetulan di RMI saya diterima sebagai mekanik pertama, helper mekanik, terus naik dump truck, sama terakhir di 2013 saya mundurkan diri setelah 5 tahun di operator trailer Pak. Terinspirasi dari hasil bekerja, ulun nabung beli tanah, alhamdulillah dapat sekitar 2 atau 3 hektar tanaman karet. Saya udah mulai panen, mundurkan diri. Dari situ pagi motong karet, siangnya nggak ada kerjaan, mancing. Aku bilang nih anak-anak udah mulai gede. Ungut-ungut waran ya? Iya. Cuman pulang dari waktu itu ke tempat mertua ke Samarinda Pak, balik lihat di daerah Jaro sampai Gunung Halat sana orang motong ditebang itu pohon karet Pak, nanam Lombok. Nah, terinspirasi dari situ saya coba tebang satu kebun, padahal waktu itu baru sekitar dipanen sekitar 1 tahun lah, sekitar 1 meter lah sudah yang dipanen. Ditebang habis, Lon coba nanam Lombok di 2016 itu, harga masih lumayan.
Lumayan murah. Lumayan mahal, sekitar 70-an 80 kalau itu. Pada saat itu malah. Saat itu. Pak Ahong, sebelum berlanjut nih. Iya. Tadi Pak Ahong bercerita berjajahit, umpat lawan orang di mana-mana di Tanjung sampai ke Samarinda, sampai ke Balikpapan. Kemudian berhenti karena Bapak sakit. Dan diminta pulang, diminta balik. Bercari di Bandung aja, kemudian Sawat juga bergawe di perusahaan sebagai mekanik, bahkan Pak Ahong, bukankah pekerjaan-pekerjaan menjahit Anda punya keterampilan sebagai mekanik itu bisa dikembangkan Pak Ahong? Kenapa tiba-tiba kok memilih jadi petani gitu dah? Artinya tuh jauh benar jalurnya tuh Pak Ahong. Ya bagi kisahnya deh. Kayaknya bah, ulun terinspirasinya kenapa? Di kampung kan mungkin karena tingkat pendidikan pertama, kesempatan bekerja anak-anak yang di bawah yang masih produktif begawi. Nah di situ ulun kenapa kada ulun kembangkan pertanian di kampung. Ada tanahnya? Alhamdulillah rata-rata ada Pak. Kalau di tempat saya itu hampir semua orang punya lahan. Iya. Kadang lahan sampai lahan tidur. Jadi waktu itu dari situ terinspirasi saya mulai nanam lombok apa segala pertama, tapi pernah juga gagal Pak. Cuma kita nikmati juga kegagalan. Di 2018 2019 itu harga cabai sampai 8.000 Pak. Sekilonya. Kita orang rata-rata kan gulung tikar, masalahnya kan petani kita rata-rata latah Pak. Apa yang harga mahal, apa yang berhasil itu yang diumpati. Nah dari situ ulun belajar di 2019 tuh sempat juga rugi banyak. Dari situ ulun mulai nanam daun bawang, tumpang sari dengan daun bawang. Cuman masa produksinya lama Pak. Kalau dari perawatan yang maksimal tuh 3 bulan lah. Kenapa kada dicoba? Jadi coba daun bawang dulu. Dari situ saya dapatkan hasil dari daun bawang bisa buat belanja rumah tangga apa segala Pak. Bila buat obat-obatan, buat pupuk apa segala terpenuhi untuk tanaman cabai. Jadi keuntungan aja lagi tanaman cabai saya. Dari 2019 kebetulan harga juga mulai baik. Terus kemarin itu terinspirasi dari kembang kol ini pas ngikuti sekolah lapang panah merah yang di Talaga Langsat. Dari itu di kandangan. Dari itu kan para motivatornya termasuk Mas Abdi itu yang dari Pelai Hari itu yang mungkin petugas panah merah dari Pelai Hari itu ngomongnya orang kurang melirik katanya. Kembang kol ini kurang melirik. Padahal itu katanya uangnya banyak. Menguntungkan. Dari situ pulang terinspirasi saya. Kebetulan petugas dari panah merah itu Mas Alpi. Mas Alpi saya tanya, ini kembang kol yang paling cocok untuk kita di Kalimantan. Pertama yang untuk Tabalong paling cocok apa? Coba sampian saya kasih bibit ini satu, PM 3000. Ini. PM 3000 katanya paling cocok di tempat dataran rendah. Kan kita sini termasuk dataran rendah Pak. Dikasih bibit 1 bungkus kemarin. Saya coba tanam, ngikuti metode penanamannya Mas Alpi dari panah merah juga. Alhamdulillah di situ mulai berhasil Pak. Tanaman pertama. Mungkin sekitar hampir 2 ton dapatnya. Per bungkus sekitar 2.000 lebih. Per bungkus bibit itu kan? Bibit per bungkus yang dikasih. Oh iya. Itu berapa luas lahannya Pak? Lahannya untuk sebanyak 2 ton tadi? Lahannya enggak terlalu luas, paling sekitar diperhitungkan tuh sekitar 5 borong. Karena tumpang sari aja Pak. Iya. Tanaman utamanya kan saya cabai, tiung Tanjung. Lombok. Nah, Lombok. Tanaman utama. Di bawahnya ulun taruh ini. Itu pun sebelah aja Pak. Bukan kiri kanan enggak. Iya. Sebelah khusus, jadi penyemprotan mudah Pak. Kita nyemprot padi, nyemprot lombok. Karena juga bisa kita kenakan bisa kada Pak. Masalahnya kayak ini. Kadang ada racun lombok yang
kada boleh kena ini. Kada boleh kena itu ya. Iya, terkadang ada gitu. Tapi kalau memang harus serentak dari sebelah yang satunya kita nyemprotnya. Dari sisi lain lah. Iya, dari sisi lainnya. Jadi dari situ saya kembangkan, alhamdulillah sekarang juga sudah tanaman keempat punya saya nih Pak. 4 kali nanam di lahan yang sama, maksudnya lahan yang sama tuh pertama kan sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Dulu kan separuh, sebelah kirinya selesaikan separuhnya lagi. Ini pun habis dicabut kembang kol ini Pak, saya harus tanam kucai lagi, ngisi lubang yang ada. Jadi istilahnya sangat menguntungkan. Iya. Oke, Pak, tadi Pian katakan bahwa sistemnya tumpang sari malah. Iya. Lombok, di bawahnya brokoli ini. Iya. Tidak ada saling mempengaruhi nggak Pak kedua tanaman ini Pak? Misalnya yang satu menjadi pincak misalnya, yang satu misalnya lomboknya tetapi berbuah misalnya. Apa yang terjadi Pak ketika Pian melakukan tumpang sari dengan lombok dan brokoli ini Pak? Sebetulnya kalau untuk tanaman lombok Pak sangat tidak terganggu sebetulnya. Cuman yang kalahnya kadang kalau lombok kita terlalu subur, ini yang kada bisa berkembang. Itu aja. Kalau masalah pemupukan apa segala, kita kan rata-rata menggunakan pupuk nitrat kalau yang karena ini tanaman genjah Pak. Maksimal pemupukannya berimbang, itu pun juga diserap oleh lombok. Jadi lombok kita tambah subur, ini makin bagus. Dan hasilnya pun rata-rata kalau punya saya yang kembang kol yang agak besar itu ada yang sampai 1 kilo. Per biji, per bonggol ya. Cuman penerimaan pasar terlalu besar kurang Pak. Orang kan 1 kilo hampir 40.000 kalau di pasar kan agak kemahalan. Gitulah. Iya. Oke. Baik, Pak, kita akan kupas lagi Pak lebih jauh malah terkait dengan brokoli ini. Mana tahu nanti bisa memberikan pembelajaran, memberikan apa namanya tuh. Orang lain bisa belajar meniru kayak Pian gitu nah lah. Iya. Tapi kita akan bahas lagi setelah sajian berikut. Teman-teman RWPL jangan kemana-mana. Kita akan terus bersama Pak Ahong sesaat lagi. Oke teman-teman LPPL dimana saja Anda berada, kita masih berbincang-bincang pada program Mitra Tani. Ada Pak Arliansah tapi lebih akrab dipanggil Pak Ahong. Iya. Beliau tinggal di Banyutajun Balah. Iya. RT 4. Pak agak maju dikit Pak ya, supaya tanya ring suaranya. Pak Ahong, tadi Pian sudah menjelaskan latar belakang kenapa jadi Mbak usaha atau menjadi petani tumpang sari, lombok, dan brokoli Pak. Iya. Nah, sekarang bisakah mengisahkan Pak, kayak apa caranya Pak lombok ditumpang sari lawan apa namanya brokoli ini? Artinya teknisnya kayak apa gitu nah Pak, secara teknis? Nggih. Oke. Kalau untuk secara teknis menurut saya tidak terlalu banyak. Dengan lahan yang ada cukup, dengan pengolahan lahan yang maksimal untuk pengolahan lombok cukup. Cuman jarak tanam menurut saya kalau lebih maksimal itu 50 cm per tanaman. Antar tanaman? Antar tanaman. Jadi misalnya kayak apa nih? Ini lombok, kemudian 50 cm dari pangkalnya nih, batangnya nih, tanam. Enggak, maksud saya untuk jarak lombok kan udah jelas di tengah, per pohon 1 meter per jaraknya 1 pohon lombok antara pohon di tengah-tengah. Terus tumpang sarinya kita taruh brokoli di kiri atau di kanan atau di kiri kanannya di pinggiran. Jadi ini misalnya tanaman utama lombok di tengah. Lombok. Bukan tapi di tengah-tengah tapi di samping kiri kanannya. Begitu. Nggih. Berapa jaraknya tadi, Pak? 50 cm per pohon itu. Minimal. Kalau lebih bagus, jaraknya lebih jauh, lebih besar nanti buahnya. Kalau lebih jauh malah. Tapi tergantung ajirannya juga. Iya. Nah, kemudian bagaimana Pak
apa menanam brokoli ini? Apakah bibitnya tuh disebar begitu saja atau disemai dulu, diolah apa pembibitan dulu atau bagaimana, Pak? Iya. Untuk bibit brokoli sesungguhnya penyemaiannya sangat mudah, cuman harus disemai dulu. Oh, disemai dulu lah. Disemai dulu. Biasanya saya menggunakan polybag yang 4x6 itu. 4x6 tuh kira-kira generalnya siapa, Pak? Harus coba lah. Iya. Oh iya. 4 cm x 6 itu. Oh iya. Biasanya pakai polybag itu. Per polybag biasanya kita kasih satu bijinya. Bibit brokoli. Setelah semai itu biasanya sekitar 3 hari udah mulai tumbuh. Di usia 10 hari udah sampai 15 hari udah bisa pindah tanam. Pindah ke lahan. Dengan penyemprotan yang jelas hama utama nih ulat. Ulat pula. Iya. Pak, sebelum ke ulat, sebelum ada hama. Iya. Tadi sudah dari polybag kita pindah ke lahan. Iya. Apa yang harus dipersiapkan di lahannya itu, Pak? Yang di kiri kanan Lombok tadi, Pak. Apakah harus ada perlakuan khusus tanahnya, misalnya harus lebih gembur daripada dari tomat nanti, atau tanahnya itu tidak boleh kering, ada sinar matahari langsung atau bagaimana, Pak? Untuk lahan, untuk tanahnya biasanya kalau untuk nanam brokoli yang kalau di tempat saya itu kan sudah ada beddingan, yang jelas kan tanah sudah gembur duluan. Tinggal kita lubang mulsa, kita kasih lubang. Biasanya sebelum tanam kita beri pupuk organik dulu, termasuk asam humat. Per lubang tanam biasanya. Kita kucur asam humat dulu di lubang tanam. Setelah itu baru kita masukkan bibit. 3 hari berikutnya harus kita berikan pupuk susulan. Biasanya saya lebih menggunakan, karena ini tanaman genja, saya lebih menggunakan yang bersifat nitrat, Pak. Diserap langsung tanaman. Baik itu Ultradap, KNO merah untuk masa pertumbuhan. Terus jangan sampai ketinggalan itu organiknya, Pak, yang asam humat atau pembenah tanah. Walaupun sudah lahan kita sudah siap tanam sebetulnya, cuman karena ini genjah harus kita pacu betul-betul, Pak, dari pertama. Oke, Pak. Sebelum melanjut, ini tadi terdengar Pak Ahong berkisah perlakuan tanamannya nih. Kalau menurut kita dengar aja mungkin agak ribet, Pak. Iya. Bolehkah sewaktu-waktu nih melihat ke wadah Pak Ahong, belajar dengan Pak Ahong bertanam brokoli ini, Pak? Sangat dibolehkan. Oh, boleh. Pak. Baik. Oke, kalau begitu, Pak, di mana kita bisa dapatkan bibit brokoli ini, Pak? Dan pupuk-pupuk yang Bapak sebut tadi, apakah bisa didapat di pasaran? Sangat bisa di pasaran. Kalau untuk bibit, sementara untuk di Tanjung, saya biasanya ngambil di Murung Pudak, tempat Mas Jainal. Cuma lebih kita biasanya pesan online, Mbak. Maksudnya di Barabai belum ada dijual. Untuk sementara bibit yang PM 3000 ini lebih banyaknya Larissa, sama-sama dari panah merah. Cuman kalau Larissa itu kurang diminati, Pak. Oh gitu. Warnanya lebih putih, bunggolnya juga kurang padat. Kalau ini kan lebih padat, warnanya juga kuning keemasan ini. Rasanya juga ini lebih nikmat, Pak, lebih manis. Uish. Ya. Pak, bukankah itu ada bermacam-macam warna, Pak? Ada yang putih, saya lihat itu ada yang kuning, bahkan ada yang hijau, Pak. Ada. Kalau untuk yang hijau untuk wilayah kita belum bisa, Pak. Karena itu untuk khusus dataran tinggi. Saya juga pernah tanam yang warna hijau. Karena itu dataran tinggi, bunganya mekar, Pak. Nggak bisa padat kayak gini. Malah ada tumbuh daun-daun di selanya. Oke, dan ternyata ini jenis apa namanya, Pak? PM 3000 dari panah merah. PM 3000 dari panah merah. Untuk sementara ini yang paling cocok di tempat kita. Ya. Dan ini yang paling laku jualan di pasaran. Yang paling laku di pasaran. Oke, Pak. Tadi sudah bibitnya sudah disemai. Iya. Sudah ditanam di lahan. Iya. Nah, sejak mulai menanam di lahan itu berapa lama, Pak? Bisa dipanen dan bagaimana perawatannya, Pak? Iya.
Untuk perawatan dari 3 hari pertama kita harus sudah masukkan pupuk susulan. Terus 10 hari berikutnya pupuk susulan lagi dengan pupuk yang berimbang lah. Sampai 3 kali susulan ini Pak. Orang ini cuman kocor aja sistemnya. Disiram aja. Disiram. Sistem siram. Dicampur sama pupuk. Karena dia tanaman genjah. Jadi yang paling utama itu kita jaga daunnya Pak. Ini daunnya yang paling diserang tuh biasanya ulat. Daunnya yang diserang Pak ya? Iya, paling diserang tuh daunnya. Karena daunnya kalau kita bisa mengendalikan daunnya Pak bersih, insya Allah buahnya akan bagus. Bagus. Sarannya daunnya. Cuman untuk ulat, kalau saya lebih ke pestisida nabati. Memang penyemprotannya agak lebih sering, biasanya ulun 5 hari sekali, tapi nabati. Insya Allah punya saya ini dari produk yang saya keluarkan aman buat konsumen. Untuk dikonsumsi, iya. Untuk kesehatan aman, Pak ya? Kesehatan aman. Karena saya lebih banyak ke nabatinya. Paling sekali atau 2 kali sebelum berkembang biasanya tak kasih kimia, maksudnya pestisida kimia. Cuma kalau sudah mulai berkembang lebih ke nabati. Ke nabati, Pak ya? Iya. Oke. Berapa lama Pak bisa diperkirakan mulai ke tanam itu sampai bisa dipanen? Kalau untuk PM 3000 ini dari pertama kan saya sudah bilang genjah. Dari umur 45 hari sampean sudah bisa menikmati. 45 hari setelah pindah tanam. Biasanya bisa dijual atau di 47 hari itu sudah ada yang sekitar 4 on sampai setengah kilo per pohon. Di umur 47 sampai 50 hari itu. Kalau udah di atas itu punya saya pernah sampai umur 60 hari itu sekitar 1,3. 1,3 Pak ya? Iya. Kilonya Pak ya? Iya. Untuk satu bonggol itu? Satu bonggol. Yang tertinggi berapa Pak? 1,3 itu kemarin. 1,3 Pak ya? Oke. Pak Ahong, dari lahan yang sampean miliki, iya. pian menanam lombok, kemudian tumpang sari dengan brokoli. Khusus brokolinya saja yang akan saya soroti Pak. Iya. Berapa modal yang Bapak keluarkan untuk brokoli dan berapa keuntungan yang didapat dari nanam brokoli untuk dijual Pak? Nah itu Pak. Nah ini menarik ini. Ya, nah itu menariknya. Kalau brokoli atau kembang kol ini biaya pemupukannya sangat murah Pak. Dari tanaman sekitar 2000 itu sampean menghabiskan kain merahnya sekitar 1 kilo, ultradepnya sekitar 1 kilo, asam humannya sekitar 1 kilo, terus terakhir itu sampean tergantung cuaca. Kalau pas lagi panas, sampean pakai kain putih untuk sudah mulai keluar buahnya itu masukkan. Kalau cuacanya panas kasih kain putih. Kalau sering hujan kasih MKP. Cuma jangan sampai ketinggalan asam humatnya Pak. Oh gitu ya. Karena jadi semua itu berapa duitnya Pak? Sekitar murah Pak. Sekitar 1 kilo MKP 55.000, KNO-nya 1 kilo sekitar 40.000, ultradepnya 1 kilo sekitar 60.000. Untuk pemupukan hampir sekitar 200.000. 200 sampai 250 sama asam humatnya. Sampai panen itu? Sampai panen. Dan ketika panen? Hasilnya sangat banyak. Kalau boleh tahu Pak, berapa duit yang Bapak terima untuk sekali panen Pak? Dengan modal sekitar 200 sampai 250.000 ini tadi Pak? Dengan lahan yang Bapak punya? Iya. Dengan lahan yang saya punya untuk pemupukan kayak gitu, untuk tanaman 2000 pohon itu minimal 10 juta. 10 juta? Minimal. Selama berapa lama itu Pak? Selama 2 bulan itu. 2 bulan ya? Prosesnya 10 juta Pak ya? Iya. Oke. Baik. Luar biasa berarti Pak lah? Iya. Menguntungkan? Sangat. Dulu sebelumnya kan pernah saya tumpang sari sama, saya bilang dari pertama saya pernah tumpang sari sama tomat. Jauh lebih menguntungkan. Tumpang sari dengan brokoli Pak ya? Brokoli. Oh, iya? Karena lombok kita
tidak terganggu karena makanannya beda, Pak. Oh ya? Brokoli cuman memacu daun. Sementara lombok kan perlu berbagai macam kelengkapan dari asam aminonya. Oke. Iya. Jadi selama 2 bulan dengan modal sekitar 250.000 bisa menghasilkan 10 juta. Iya. Khusus untuk brokoli. Khusus brokoli. Belum lagi ditambah dengan cabai Tiong Tanjung tadi, Pak ya. Iya. Ya 50 lah kira-kira sebulan balah. Sebulan nih. Mudah-mudahan. Oke. Pak Hong. Iya. Kita ngobrol lagi Pak Hong lah. Iya. Nanti misalnya kalau ada netizen atau masyarakat yang mendengar ini dan menonton ini mau bertanya boleh Pak ya? Lewat bisa dijawab nanti Pak ya? Aman. Oke, baik teman-teman LPPL di mana saja Anda berada, kita akan terus berbincang-bincang dengan Pak Hong yang sukses menanam tumpang sari antara lombok dan brokoli Pak ya? Iya. Sesaat lagi kita hadir untuk Anda, jangan kemana-mana, inilah persembahan kami di program Mitra Tani. Program Mitra Tani luar biasa sekali, bincang-bincang kita dengan Pak Hong. Beliau biasa dipanggil begitu Pak ya? Iya. Walaupun nama beliau sebenarnya adalah Pak Arliansah. Iya. Oke Pak Hong, tadi sudah bercerita bagaimana teknisnya malah. Iya. Walaupun kalau dipikir, kalau diikuti dengan pendengaran saja mungkin kadang nggak malah. Karena untuk belajar bahasa gitulah. Iya. Oke Pak Hong. Sekarang kita bicara tentang pemasaran. Kemana Pian menjual hasil pertanian Pian ini, Pak? Untuk sementara, untuk pasar tidak mencukupi. Tidak bisa memenuhi pasar, maksudnya? Tidak bisa memenuhi pasar. Kebutuhan pasar banyak benar. Kebutuhan pasar tinggi banget. Tinggi benar. Punya saya kan tanaman sekitar 2.000 lebih kemarin. Itu sekitar hampir lebih dari 2 ton hampir dapatnya. Hampir 2 ton. Seton lebih lah. Itu per hari permintaan sekitar 100 sampai 150 kilo untuk keluar. Keluar aja untuk permintaan untuk keluar karena barangnya ke Amuntai, dikirim dari keluar ke Ampah, Tamiang Layang, terus ke Tiwi, terus ke sampai ke Palangka. Permintaan dari brokoli ini. Untuk wilayah Tanjung kebetulan belum terjamah ya. Hasil dari kebun saya belum. Keluar ke sana saja sudah tidak bisa memenuhi Pak Hong lah. Iya. Jadi apalagi harus ke Tanjung. Harus ke Tanjung. Oh berarti pasaran untuk brokoli ini cukup bagus Pak? Cukup bagus sekarang. Dulunya orang kurang tahu mungkin. Sekarang kan apalagi kan pertama kita nanam dengan hasil dan berkualitas. Yang jelas kita berani menjamin keamanan si pembeli. Iya. Karena orang kadang-kadang takutan, Pak. Iya, masalahnya ini bersemprot kah? Iya, betul. Nah, ya kan. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, berapa Pak Ahong menjual per kilonya, Pak? Ataukah borongan biasanya, Pak? Menjual? Per kilo, Pak. Per kilo ya? Per kilo biasanya dihargai di kebun itu, diambil di kebun, kita habis panen tumpuk di kebun itu diminta 30.000 per kilo itu, Pak. Belum pernah kurang dari itu, malah pernah lebih. Pernah naik harganya, Pak ya? Kemarin pas sebelum Lebaran puasa itu kemarin permintaan orang sangat banyak tuh 35.000 Pak. Per kilo di kebun diminta. Di kebun, Pak ya? Iya. Jadi sudah ada pengepul yang datang ke kebun sudah Pak Ahong ada. lah? Betul. Dari kelompok kami juga. Dari kelompok Pak Ahong juga? Oke. Pak Ahong, bisakah Pak Ahong menjelaskan begitu Pak nanti ini sebenarnya ketinggalan Pak, terlewati. Adakah risikonya Pak bertanam kayak ini Pak? Orang jangan berpandir manis-manisnya aja, pasti ada pahit-pahitnya Pak lah. Sementara menurut saya belum ada Pak. Belum ada resiko. Cuaca panas terik seperti saat ini Pak? Panas terik masih. Biasanya kalau panas, kelewat panas cuman produksi kita aja yang kurang Pak. Malah kalau buahnya ini, bunganya ini makin kecil makin disukai pasar Pak. Oh justru kalau buahnya kecil makin disukai pasar. Makin disukai pasar. Apa pertimbangannya pasar Pak? Karena kalau buahnya sampai 1 kilo Pak, orang mesti yang
pengecernya mesti harus dibagi, kan mahal. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau bisa cuman 4 on, 3 on, paling besar setengah kilo, itu yang paling disukai pasar. Oke. Jadi tapi Pak Hong menjualnya berupa ya seadanya Pak ya? Iya, seadanya. Nanti pembeli penjual berikutnya yang akan membagi-bagi itu. Membagi-baginya. Oke. Pak Hong, ini sudah ada pemirsa yang pengen bertanya Pak Hong. Iya. Dari Sugi di Pembataan Pak. Iya. Pembataan sini aja. Gimana Pak cara ngatur lahannya biar brokoli dan cabai tidak saling berebut nutrisi Pak? Oh iya. Nah, ini pertanyaan Iya. dari rupanya sudah tertarik nih. Iya, iya. Nah, bagaimana Pak? Pertama, nanam cabenya, nanam lomboknya harus jaraknya kita atur pertama dulu. Nah. Jangan tanam 2, tanam 1 aja. Maksudnya? Maksudnya 1 bedeng tanam 1 baris saja. Oh, 1 ajiran. 1 ajiran. Jangan 2. Jangan Kalau 2 dua. kan kalah. Nanti brokolinya yang kalah. Jadi begitu Pak ya? Iya. Oke, jadi tanamannya kiri kanan begitu, Kiri, jangan ya. di tengah-tengah gitu Pak ya? Ya. Kalau nanam lomboknya khusus di tengah aja. Oke. Karena kita nanam dua lombok kiri kanan, tapi kita kada bisa nanam tanaman tumpang sarinya, sama juga bohong Mbak. Oh gitu. Karena kita nunggu tanaman lombok tuh biasanya 4 bulan sampai 5 bulan baru bisa panen. Sementara kalau kita nanam tumpang sari, hasilnya juga nggak terlalu beda. Malahan kalau pas lagi harga lombok anjlok, ini yang jadi andalan utama. Oke. Buat kembali modal, buat modal yang akan lombok datang. tadi juga Pak ya? Iya. Oke. Artinya dengan harga 30 sampai 30 ribu itu bisa mengcover juga biaya untuk operasi brokoli dan lombok Pak ya? Dan lombok. Oke. Jadi lombok tinggal keuntungan. Oh, mantap. Itu Pak Ugi ya di Pembataan ya, caranya menanam begitu supaya jangan rebutan. Oke, baik. Berikutnya Nita di Tanjung Puri Pak. Iya. Dari pengalaman Pian, mana yang lebih rancak kena hama, brokoli kah, cabai kah? Soalnya kan 2 jenis tanaman yang berbeda. Nita Pak. Iya. Untuk serangan hama biasanya yang lebih dominan itu cabai Pak. Lombok tuh lebih rentan serangan. Pertama virus Gemini, termasuk punya saya juga kena. Cuman kalau brokoli virus Gemini nggak ada. Terus cuman ulat aja. Oh, ulat daun? Ulat daun aja. Oke. Jadi artinya berbeda perlakuannya Pak ya? Iya, berbeda perlakuan juga kayaknya makanannya pun berbeda. Pupuknya juga berbeda? Iya. Oh, jadi tidak saling mempengaruhi ya? Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Ugi tadi ya? Iya. Di Pak Sugi, di Pembataan, jangan khawatir Pak. Brokoli makan sendiri. Iya. Lombok makan sendiri. Pupuknya sendiri-sendiri. Iya. Begitu Pak ya? Oke. Dan tadi yang lebih dominan terkena serangan hamanya adalah cabai ya? Cabai Pak ya? Itu Nita ya, di Tanjung Puri. Selanjutnya dari Bagus Pak di Pandan Arum. Iya. Kalau misalnya brokoli gagal panen, cabainya tetap bisa diselamatkan kah Pak? Biasanya terserangnya brokoli itu beda Pak. Karena brokoli cuman ulat. Kalau cabai kan biasanya banyak. Pertama jamur apa segala. Sementara kalau yang saya tanam jenis PM 3000 ini, untuk serangan jamurnya hampir tidak ada Pak. Hampir tidak ada Pak ya? Hampir tidak ada. Baik. Jadi aman Pak ya? Aman. Oke. Terakhir ini Pak Ahong, kan ada sudah nih yang pengen berminat untuk menanam ini. Iya. Tips apa atau saran apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemula Pak? Pemula yang hendak mencoba bertanam brokoli begitu Pak lah. Apa yang ingin Bapak sampaikan terakhir Pak? Menurut saya untuk apapun yang kita tanam, satu, tekuni dengan sungguh-sungguh, perlakukan tanaman kita dengan semaksimal mungkin. Anggap kalau tanaman kita mau cabai, brokoli, itulah bos kita di perusahaan. Bos kita Pak? Bos kita, karena itulah yang memberikan masukan buat kita nanti Pak. Iya, memberikan penghasilan. Jadi apapun yang kita tanam, anggaplah itu bos kita. Iya. Jadi kita harus
memperlakukannya dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik Pak, mungkin. ya? Oke, jangan ditelantarkan, jangan Iya. salah tayuknya. Iya. Jorong Betul, banjar. Pak. Oke, Pak Aliansah atau Iya. Pak Ahong, terima kasih Pak Iya. telah hadir di studio pada program Mitra Tani. Mudah-mudahan perbincangan kita ini mengedukasi baik, Iya. memberi pelajaran kepada orang-orang di luar sana yang hendak memulai tumpang sari. Iya. Apakah itu lombok ditumpang sari dengan brokoli atau tumpang sari yang lain. Intinya tanaman apapun yang akan kita kerjakan itu Iya. perlakukanlah dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Karena itu yang akan nanti memberikan hasil buat kita. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih Pak kepada BPP Tanjung yang sangat banyak menginspirasi, termasuk Ibu petugas lapangan Ibu Lia, sangat banyak menginspirasi kami petani Banyu Tajun yang jelas. Dan juga terima kasih untuk PT Adaro juga sempat kemarin memberikan alat bantuan itu kultivator sama pupuk kandang sama kapur. Kultivator Pak ya? Iya. Mudah-mudahan kedepannya masih ada bantuan dari beliau-beliau dan juga dari BPP Tanjung termasuk Pak Usman. Jangan jangan sampai memberikan motivasi kurang lah kepada kami kelompok tani. Artinya jangan bosan-bosan memberikan motivasi. Oke. Sangat termotivasi saya dari Pak Usman, Pak. Dan selain dari bapak-bapak dan ibu tadi, Pak yang Bapak sebutkan tadi, para pendengar juga bisa berkonsultasi dengan Pak Ahong kalau ingin memulai usahanya, Pak ya. Betul, Pak. Oke, Pak Ahong atau Pak Aliansah, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Amin. Teman-teman LPPL di mana saja Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Ahong atau Pak Aliansah warga Banyu Tajun terkait dengan budidaya tumpang sari antara cabai tiung Tanjung dengan brokoli yang sangat menguntungkan, sangat menjanjikan. Sekali lagi terima kasih telah bergabung di Mitra Tani. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan mohon maaf salah serta hilaf kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.